Halo Lur, jumpa lagi di channel Tiga Mulyo. Kali ini saya akan unboxing sebuah produk ini, sebuah wireless microphone keluaran terbaru yang baru-baru ini masuk di pasaran Indonesia. Wireless microphone apakah itu? Ya, ini adalah sebuah wireless microphone dari Shinko G2E2. Disebut E2 karena terdapat dua transmitter. Oke Lur, sekarang tidak perlu lama-lama, kita langsung unboxing. Oke. Ya, ini terdapat apa ini Lur ya? Oh, ini wadah dari wireless microphone-nya atau disebut dengan carrying bag. Oke, saya buka. Oh ya, sebelum buka ini saya cek dulu. Ini manual booknya. Kemudian ini kosong sudah tidak ada lagi. Kemudian saya buka carrying bag-nya. Ya, ini terdapat dua transmitternya ya. Dan ini adalah kelengkapan yang ada pada Shinko G2E2. Jadi terdiri dari satu receiver sebagai penerima, kemudian ada dua transmitternya atau transmitter sebagai pemancarnya. Kemudian selain itu di sini banyak terdapat aksesoris atau alat mendukung untuk Shinko G2-nya, yaitu terdiri dari ini ada dua ya. Ada dua mikrofon lavalier. Ya, ini jadi nanti bisa dipasang di transmitternya, yaitu di sini ya. Di mic ya, jadi tinggal taruh saja. Ini kalau kita mau menggunakan mikrofon lavaliernya. Tapi kalau kita tidak ingin menggunakan mikrofon lavaliernya, itu tidak apa-apa, tinggal transmitternya saja nanti dijepit, clip onnya nanti ditaruh di baju maupun kantong atau area-area di mana yang kita lebih nyaman saat menggunakannya. Untuk mikrofon lavalier ini, kalau kita sedang di luar, kemudian agar tidak untuk mengurangi distorsi dari suara angin dan suara-suara yang bisa masuk dari hembusan angin dan mengakibatkan distorsi, ini bisa menggunakan Winmaps. Jadi bisa ditaruh di sini. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini ada dua ya. Ada dua mikrofon lavaliernya, ada dua. Kemudian terdapat klipnya ini penjepit ya. Penjepit ini nanti dipasangkan di sini ya, di mikrofon lavaliernya seperti itu. Kemudian ini ada kabel charging, ini triple charging untuk Type C seperti itu. Kemudian di sini ada kabel TRS ya. Ini kabel TRS untuk kamera. Ini TRS karena di sini ringnya ada dua ya. Ringnya ada dua. Ini saya coba fokuskan. Ya, ringnya ada dua. Ini untuk kamera. Kemudian ada kabel TRS to TRRS. Jadi ini adalah jack 3,5 mm dari Shinko, nanti dipasangkan ke receiver, kemudian nanti bisa disambungkan ke handphone. Jadi yang ini handphone,
yang ini nanti untuk di Sinco-nya seperti itu. Kemudian ini terdapat bulu ya, atau Fury windshield. Kegunaannya kurang lebih sama seperti Winmaps tadi, hanya saja ini penggunaannya tidak di mikrofon lavalier ya, tapi langsung ke transmitternya. Jadi bedanya itu. Kalau ini untuk transmitternya, jadi tinggal ditaruh saja di sini, ceklek. Nah, fungsinya sama ya, untuk mengurangi distorsi dari hembusan angin saat kita di outdoor. Hembusan angin kencang ini bisa meminimalisir distorsi seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya apalagi, ini semua sudah. Sekarang kita lihat kelengkapan fitur yang ada pada receiver. Oke, ini bentuknya receiver dari Sinco G2. Pada sisi sebelah kanan saya ya, ini terdapat reset. Jadi ini penggunaannya dengan menggunakan eject pin ini ya. Jadi tinggal ditekan saja ke sini, masukkan ke dalam lubang ini untuk mereset ya. Misalkan ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian ingin mengembalikannya, ini bisa di reset. Kemudian di sini ada tombol pengaturan untuk transmitter A dan transmitter B. Ini untuk volume, kalau nggak salah untuk volume ya. Ini nanti kita coba untuk membuktikannya. Kemudian di atas ini ada mikrofon ya. Ini untuk mikrofon bisa dicolok di sini ya. Mikrofon 3,5 mm. Sedangkan ini untuk jack TRS ya. Jadi nanti TRS-nya ya, kabel TRS-nya ini yang ini ya. Ini dua ya, ini coloknya ke sini. Ini TRS to TRS. TRS to TRS, ini colok ke sini. Dan satunya lagi yang ini nanti colok ke kamera di sini. Klek. Kalau ini pakai adapter lagi saya. Nanti adapternya saya ambil untuk saya contohkan. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk kamera, untuk handphone, pakai kabel yang TRS to TRRS seperti ini. Yang ini yang dua ya, yang ring 2 ini dicolokkan ke outnya sini. Jadi jangan sampai kebalik. Tapi kalau kebalik ini dicolok di sini ya bisa juga sebenarnya seperti itu. Tapi yang benar seperti ini, yang saya tahu loh ya, seperti ini. Kemudian ini ring 3-nya ini, jacknya ini dicolokkan ke handphone seperti itu. Jadi untuk handphone 3,5 mm. Kalau misalkan handphone kita Type C, kalau handphone sekarang itu banyak yang menggunakan Type C, jadi perlu adapter lagi. Jadi adapter dari TRRS ke Type C, beli adapter lagi seperti itu. Kalau handphonenya sudah Type C. Tapi kalau handphonenya masih menggunakan jack 3,5 mm, tidak masalah, ini langsung bisa dipakai seperti itu. Ini sudah. Kemudian di sisi kiri ini ada untuk pengecasan. Ini juga Type C ya portnya. Kemudian ada tombol on off atau ya tombol on off ini seperti itu. Untuk memastikannya kita buka ya. Untuk memastikannya kita hidupkan. Ya, jadi ini untuk on off, tapi ini ada MS-nya ini ya. Jadi coba saya klik ya. Oh, jadi ini MS ini maksudnya mono stereo. Jadi untuk mengganti opsi pilihan ke stereo dan mono. Jadi tinggal diklik saja. Oke, setelah itu tidak ada fitur lainnya ini. Sekarang kita beralih ke transmitternya. Di transmitter, kalau ini lubang tadi ya untuk Fury windshield-nya. Nah, di transmitter ini sisi kanan ini seperti tadi, sama seperti receiver ya. Untuk
transmitternya ini sama seperti receiver tadi, sisi kanannya ini ada lubang untuk resetnya ya, untuk resetnya. Kemudian ini terdapat, ini tanda untuk lokat ya, jadi berfungsi untuk mengurangi suara distorsi, yaitu suara-suara rendah di bawah 150 Hz. Ini kita bisa aktifkan dengan menekan ini, tinggal ditekan, atau juga bisa untuk mengurangi suara-suara angin ya, hembusan angin. Sedangkan tombol ini adalah tombol pairing ya, jadi bila terjadi trouble, tidak connect antara transmitternya dengan receiver, bisa disandingkan lagi dengan menekan tombol pairing ini, seperti itu. Kemudian sebelah sisi ini terdapat mic ya, ini untuk lavalier-nya tadi, mikrofon. Ini tinggal ditancapkan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya, tinggal ditancapkan. Kemudian terdapat port Type C untuk pengecasan. Kemudian terdapat tombol mute, ini untuk menyetop sementara. Jadi jika ada suara saat misalkan interview atau lain sebagainya, kita ingin suara kita tidak masuk terekam seperti itu, ini bisa di mute, tinggal tekan saja. Selain itu ya udah tidak ada lagi. Ini sekarang saya hidupkan untuk pengetesan ya. Untuk mengetahui berfungsi tidaknya ini nanti untuk contoh, maka untuk transmitternya nanti saya dekatkan di saya, sedangkan receivernya nanti saya hadapkan ke kamera. Oke, saya mulai dari sekarang. Ini untuk transmitternya, ini transmitter yang E ya, tes 1 2 3 ya, bisa dilihat ini untuk barnya ini berjalan. Ini menandakan kalau suara saya masuk ya. Dan jika merah ini karena saya terlalu dekat bicaranya, jika saya jauhkan nanti tidak ada warna merah, itu artinya suara yang masuk akan lebih baik, tidak terlalu keras seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya. Kemudian saya tekan tombol mute. Ini saya coba tekan tombol mute di transmitternya. Saya tekan, halo tes 1 2 3 ya. Saat saya tekan ini otomatis di sini di receivernya mati ya, tidak masuk suaranya ini. Saat saya bicara ini tidak masuk. Kemudian saya tekan lagi, saya aktifkan tes 1 2 3 ya, masuk. Jadi fungsi mute fungsi tombol mute seperti itu ya, untuk menstop suara yang masuk dari transmitter ke receiver. Kemudian apalagi ini, oh ya, ini terdapat di receiver ya, ini terdapat E dan B. Ini kalau tidak salah ini volume ya. Coba saya tes ya. Saya tekan volume. Untuk ini yang A ya. Ini yang A, untuk transmitternya yang A. Ini saya tekan yang A. Ini sekarang 15 ya, plus 15. Oh ya, betul. Berkurang. Bisa dilihat, saya coba fokuskan, bisa dilihat ini 3, 6, 9, 12, dan paling tinggi itu 15 untuk volumenya. Jadi ini benar untuk volume. Jadi itu tadi fitur-fitur yang ada di Synco. Untuk selebihnya nanti saya perlu baca buku manualnya. Penjelasan mengenai Synco G2E2 tadi sudah saya jelaskan ya, berikut dengan alat-alat pendukung yang ada, kelengkapan yang ada. Sekarang saya akan coba pasang Synco G2 ini di kamera. Oke. Ya, jadi ini adalah tampilan dari Synco G2 yang sudah dipasang ke kamera.
Untuk kameranya ini saya menggunakan kamera Insta360 ONE X2. Dan untuk Sinco ini bisa untuk semua kamera yang memiliki 3,5 mm ya. Jadi portnya 3,5 mm. Misalkan kita mempunyai kamera, kemudian kameranya tersebut tidak memiliki port 3,5 mm, maka diperlukan adapter. Dan untuk kamera Insta360 ONE X2 ini untuk portnya dia adalah Type C untuk audionya. Jadi pengecasan dan audio itu ada di Type C, jadi menggunakan USB Type C. Sedangkan karena Sinco G2 ini menggunakan kabel TRS 3,5 mm, maka tidak bisa dipasangkan ke kamera Insta360 ONE X2. Karena itu diperlukan adapter, dan ini adalah adapternya seperti itu. Jadi adapter ini adalah adapter TRS to Type C. Jadi bisa digunakan untuk Sinco. Jika tanpa adapter ini maka tidak bisa digunakan. Jadi untuk dulur-dulur yang menggunakan misalkan kameranya sama atau kameranya menggunakan port Type C, maka perlu menggunakan adapter seperti itu. Dan ini adalah receivernya yang sudah saya pasang di kamera Insta360 ONE X2. Dan ini untuk holdernya ya, untuk bracketnya ini saya bikin sendiri karena yang ada di pasaran itu buatan luar negeri ya. Tapi untuk fiturnya itu di Insta360 ONE X2 tidak bisa maksimal karena untuk peletakannya dia seperti ini jadinya. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, jadi jika kita menggunakan Insta360 ONE X2 kemudian ingin menambahkan mikrofon wireless mikrofon seperti saya ini, maka untuk holder dudukannya ini harus dibuat seperti ini. Jadi untuk receivernya saat diletakkan di kameranya ini harus menyamping. Ini khusus untuk Insta360 ONE ya, seperti itu. Kalau seperti ini nanti saat perekaman akan terjadi kebocoran gambar. Jadi untuk wireless microphone Sinco-nya ini nanti akan terlihat kamera. Seperti itu. Jadi tidak boleh melebihi ini ya. Ini tidak boleh melebihi ini. Seperti itu. Kalau ini tidak melebihi, jadi tidak akan terlihat karena sistem kerja dari Insta360 ONE X2 atau yang kamera 360 lainnya dia seperti Insta ini ya, sistem kerjanya adalah merekam setengah lingkaran ya, kalau setahu saya ya. Kamera depan setengah lingkaran dengan sudut-sudut yang luas, kamera belakang setengah lingkaran, kemudian area pinggirnya ini tidak masuk, sehingga untuk objek aksesoris yang ada di samping kamera itu tidak akan kelihatan, misalkan tidak melewati dari batas sisi kiri dan sisi kanan, atas dan bawah, seperti itu. Jadi tidak akan melewati, tidak akan kerekam jika tidak melewati dari batas keliling lingkaran sisi samping, atas dan bawah, seperti itu. Intinya tingginya ini ya, lebarnya ini jangan lebih. Dan ini saya perlihatkan. Ini saya buat dudukannya agar Sinco dan kabel-kabel itu bisa posisinya menyamping dan tidak melewati dari sisi ini ya, seperti itu. Ini kan tidak melewati ya. Nah, ini tidak melewati, jadi saat dilakukan perekaman lensa tidak mendeteksi kelengkapan dari perangkat aksesoris ini, seperti itu. Nah, sedangkan kalau naruhnya seperti ini akan kelihatan karena kamera ini akan menyorot Sinco seperti itu dari alat ini. Jadi yang benar seperti ini. Jadi kalau dulu ingin beli yang modelnya menyamping seperti ini, tapi untuk saat ini tidak ada. Ini saya bikin sendiri. Kalau dulu mau bikin gampang, tidak susah, tinggal manfaatkan saja bahan-bahan bekas yang ada. Kalau saya pribadi itu menggunakan kaleng ya,
wadah yang sudah tidak terpakai, kemudian saya double, akhirnya kuat. Dan ini kalau saya goyang-goyangkan tidak masalah. Ini saya coba praktekkan. Nih, saya goyang-goyang, kabelnya tetap posisinya tidak berubah. Seperti itu. Karena dudukannya sudah dibuat kuat. Jadi walaupun menggunakan bahan bekas tetap oke. Seperti itu. Oke, sekarang saya coba tes kembali setelah dipasang. Tes 1 2 3, ini bisa dilihat ini jalan. Tes 1 2 3 jalan, kemudian saya tes perekaman. Saya hidupkan. Untuk mengecek apakah sudah terkoneksi nanti. Soalnya walaupun sudah terkoneksi di antara transmitter dan receivernya sudah terkoneksi, belum tentu nanti bisa kerekam. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah adapter. Pastikan adapternya ini sudah benar-benar masuk, ya, baik dari receiver maupun ke adapter kameranya. Sekarang saya coba lakukan perekaman. Ya, mulai recording. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, saya matikan. Sekarang saya hidupkan kameranya, hasil rekamannya. Ya, mulai recording. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, saya matikan. Oke. Sekian dari review singkat saya mengenai Sinco G2. Jadi ini unboxing sekalian review kelengkapan yang ada sekaligus fitur-fiturnya. Sedangkan untuk tes jarak ya, ini diklaim mampu bisa digunakan sampai dengan jarak 50 meter dalam kondisi tanpa obstacle. Nah, nanti kita lihat. Akan saya cari tempat yang memang dalam jarak lebih dari 50 meter itu tidak ada rintangan yang menghalangi ya, seperti itu. Sedangkan diklaim 30 meter untuk area yang memang ada rintangan ya, entah tembok, entah pepohonan atau lain sebagainya, seperti itu. Oke, sekian review singkat Sinco G2 E2. Ditunggu untuk video tes jarak dari Sinco berikutnya. Oke, terima kasih. Tetap selalu tonton channel 3 Mulyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lur, sekarang saya sudah ada di lokasi untuk pengujian tes jarak dari Sinco G2. Klaim dari Sinco untuk wireless microphone ini mampu sampai dengan jarak 50 meter. Dan sekarang saya akan melakukan pengetesan apakah betul klaim dari Sinco bisa sampai dengan 50 meter